Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kader penggiat literasi kembali lagi nih, pastinya dengan tema yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, pada penasaran kan, kali ini KPL temanya mengangkat tentang apa sih? Nah, saya kasih tahu ya, KPL kali ini mengangkat tema tentang literasi never die. Literasi nggak ada matinya bagi kehidupan seseorang. Mengapa? Karena literasi untuk menambah wawasan serta mutu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Kita mendengar kata literasi, pasti di pikiran teman-teman tentang membaca buku, iya kan? Nah, sebenarnya literasi itu bukan hanya membaca buku saja loh teman-teman. Ada banyak macam-macam literasi. Menurut laman generasi nasional literasi itu ada macam-macamnya. Penasaran kan kira-kira apa aja sih macam-macam sumber literasi? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Let's get started. Literasi, satu kata yang tidak asing lagi bukan di telinga kita. Salah satunya adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca. Juga pengetahuan dan kecakapan untuk menulis, mencari, dan juga menelusuri. Dan mengolah juga memahami informasi. Literasi baca tulis yaitu untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Yang selanjutnya adalah literasi finansial. Apa sih literasi finansial itu? Literasi finansial adalah keterampilan dan kemampuan untuk menerapkan sistem keuangan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Literasi finansial mencangkup pengetahuan keterampilan yang diperlukan seperti penganggaran dan pelunasan utang. Bicara soal penganggaran, ada kebiasaan yang menghabiskan banyak keuangan kita loh pelopor. Apa coba tebak? Ya betul, kebiasaan yang sering kita lakukan adalah jajan dan nongkrong. Kita sebagai mahasiswa pasti sering melakukan hal itu. Ternyata, kedua kebiasaan tersebut menghabiskan cukup uang. Jika kalian ingin merubahnya, yuk sama-sama belajar. Ada caranya loh. Yang pertama, kita harus membuat plan untuk keuangan kita. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan mana yang penting dan harus didahulukan. Seperti membayar uang kos dan makan sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi orang yang mengatur keuangan ya. Semangat dan jaga kesehatan semuanya. Literasi kebudayaan merupakan kemampuan dalam bersikap dan juga memahami terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Ini merupakan salah satu contoh dari tarian yang ada di Indonesia. Ini adalah tari Jaipong, yaitu tari Tanjung Baru dari Kabupaten Karawang. Kita sebagai milenial generasi bangsa, alangkah baiknya untuk bisa mempelajari tarian-tarian yang ada di Indonesia. Atau kita juga bisa mempelajari beberapa bahasa yang ada di Indonesia seperti aksara Sunda, aksara Jawa, dan masih banyak yang lainnya. Terdapat banyak macam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sebagai generasi milenial, alangkah baiknya kita untuk belajar beberapa bahasa daerah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa fakta bahasa merupakan alat komunikasi yang vital bagi seluruh penjuru di bumi. Seperti aksara Sunda, Ba, Ca, Da, terus juga ada bahasa Makassar. Ini merupakan contoh dari sebutan nama-nama hewan dalam bahasa Makassar. Dengan mempelajari tentang kebudayaan, kita akan menjadi orang yang lebih menghargai dan menerima perbedaan. Kita juga akan mengerti bahwa setiap daerah atau suku, bahkan negara memiliki budaya yang berbeda. Dari sanalah kita akan menjadi orang yang lebih terbuka pada perbedaan. Itulah pentingnya untuk melakukan literasi kebudayaan.
pada saat kebijakan work from home diterapkan saat COVID-19 di Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan penggunaan digital untuk pemanfaatan dalam kegiatan sehari-hari, seperti dimanfaatkan untuk komunikasi, pendidikan, bahkan untuk bekerja. Namun sayangnya, peningkatan penggunaan teknologi digital tidak sesuai dengan pemahaman literasi digital. Padahal, literasi digital sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, menjadi literat digital harus memiliki aspek berpikir kritis. Karena ketika kita mampu berpikir kritis, maka kita akan mampu memproses berbagai informasi dan konten digital, mampu menilai dan mencari tahu kebenaran informasi, mampu memahami sebuah informasi dan konten, serta menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain secara jelas. Sehingga tidak mudah tertipu isu provokatif, menjadi korban informasi hoax, dan menjadi korban penipuan berbasis digital. Maka dari itu, kemampuan literasi digital yang baik dapat membantu kita dalam mengakses, memilih, dan memilah isu-isu yang jelas kebenarannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video tadi. Semoga video tadi bisa menjadi stimulus dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa juga di-share videonya. Dan sampai jumpa di Kader Penggiat Literasi selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.